3 tahun setelah hari pernikahan, wanita itu kembali ke Cina dengan penampilan yang lebih baik. Hubungi seseorang untuk menjemputnya di bandara. Hampir setengah jam lebih, dia menunggu supirnya di bandara, namun tak kunjung datang, sehingga membuatnya marah dan kesal. Datang dari belakang, pria yang sedang buru-buru tiba-tiba menabrak dan menjatuhkan ponsel wanita itu. Akibatnya ponsel rusak dan tidak bisa dinyalakan. Tak ada pilihan lain untuk keluar dari bandara. Terlihat seorang priame yang sedang menikmati makan malamnya, menatap dari kejauhan seorang wanita yang di hadapannya. Ia benar wanita itu tidak asing, mereka saling bertatapan. Rupanya wanita itu kelaparan. Hati-hati, mie itu sangat pedas. Jika kurang tambah saja lagi cukup. Makanlah pelan-pelan, Nona. Hei kau, cepat kemari. Aku ingin bayar. Meninggalkan wanita itu untuk menemui pelanggan lain. Apa yang kau lakukan, Siakai? Biar aku saja. Kau tunggu saja di sana. Tak ada rasa curiga. Pria itu pun mempercayai saudaranya. Halo, total 180.000. Baiklah, berikan saja kodenya. Hei, maaf tuan, kode yang ini sudah kadaluarsa dan kami belum sempat mengubahnya. Silakan pakai kode yang ini saja. Menatap dengan penuh curiga. Wanita ini merasa ada yang tidak beres dari saudara. Pria itu diam-diam menelpon seseorang. Halo, sabarlah dulu. Tunggu sampai anak ini lengap. Hari ini juga aku pasti dapatkan yang Anda inginkan. Merasa bersalah. Seharusnya dia tidak makan mie ini terlalu banyak. Menatap dari kejauhan setelah tahu apa yang dipikirkan si wanita. Kakak Lydia itu saudaraku satu-satunya. Dulu kami membuka toko ini bersama-sama. Lalu bagaimana cara pembagian keuntungannya? Aku selalu mempercayakan semua keuangan dan hasil penjualan padanya. Kau yakin dia melakukannya dengan adil? Bagaimana jika ternyata diam-diam dia mengkhianatimu? Dia itu saudara kandungku. Tidak mungkin dia setegak itu. Yang penting sewa toko dibayarkan tepat waktu. Bahkan kami sudah berencana membuka cabang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Pria itu meyakinkan akan membuat usaha mie-nya ini berkembang. Hari itu pukul 12 siang. Wanita datang kembali ke kedai mie untuk menepati janjinya. Terlihat kegaduhan dari kejauhan. Kenapa aku harus meninggalkan toko ini? Karena toko ini sudah jadi milikku. Kau lihat, ini adalah surat yang sudah kau tanda tangani sendiri. Bagaimana saudaraku bisa setegak ini menjual toko yang baru saja ku beli? Padahal dengan susah payah aku mengumpulkan uang demi toko ini. Semua barang di toko ini cepat buang keluar. Tidak terima. Dan berusaha melawan agar barang miliknya tidak dibuang. Ketua, apa Anda yakin akan tetap ke sana? Tatapan yang penuh keraguan. Kenapa kau setegak ini padaku, Kak? Apa kau lupa dengan perjuangan kita? Di mana kau letakkan akal sehatmu? Sang kakak dengan tenang berusaha ingin menjelaskan pada pria itu. Cio Kai, tolong percayalah padaku. Tunggu sampai aku melunasi hutangku. Aku janji akan mengembalikan semua uangmu. Aha, itu kita bisa menebus kembali toko ini. Percayalah, kau pasti akan dapat toko yang lebih besar dari ini. Ingatlah, aku ini adalah saudaramu satu-satunya. Dan hanya aku yang bisa kau percaya. Tidak percaya dengan omong kosongnya. Justru karena dia sangat yakin bahwa dialah saudaranya. Makanya dia mempercayakan seluruhnya pada sang kakak. Kau lupa semua uangku di toko ini. Setegak itu kau menghancurkan impianku. Merasa dikhianati dan dibohongi saudara. Namun sang kakak tetap keras dan mengatakan akan secepatnya mengembalikan uang itu. Buka matamu. Apa kau tega melihatku dipukuli mereka sampai mati? Sangat marah, sang kakak menendang meja yang ada di hadapannya. Bukan berempati, namun pria itu malah menyalahkan saudaranya. Adikku, jika kau benar-benar menganggapku saudaramu, kumohon, dan seharusnya bukan dengan cara begini kau menuduhku. Mencoba menahan emosinya. Tiba-tiba wanita itu datang.
Ternyata wanita itu adalah seorang yang tadi malam singgah dan makan mie di kedainya. Meletakkan surat perjanjian di atas meja, memperkenalkan dirinya di hadapan kedua pria bahwa itu. Dia adalah ketua besar Don Grow. Keluarkan uang sebanyak 1 miliar untuk menginvestasikan usaha barunya di bidang bersama kuliner. Pengusaha menengah kelas bawah. Uang sebanyak itu untuk kerjasama dengan pengusaha kecil. Apa itu masuk akal? Apa kau yakin ini bekerja sama dengan kami? Orang yang belum kau kenal betul tidak bisa ditolak dan ingin segera bekerja sama. Tahu apa yang ada di pikiran sang kakak? Pria itu meminta saudaranya untuk pergi, meyakinkan ketua bahwa dia akan bertanggung jawab dan menerima kerjasama itu, dan setuju dengan permintaan Anda. Maaf, tapi kami baru saja menerima kabar bahwa ini sudah terjual dan bukan milik kalian lagi. Meminta sekretaris untuk mengambil kopernya kembali, serta batalkan kerjasama. Namun siapa sangka, ternyata wanita memberikan nomor ponselnya. Tolong ingat nomor ini. Jika kau berubah pikiran dan mau bekerja sama denganku, dengan senang hati aku akan menerimamu kapanpun. Seolah bingung, pria itu bertanya tentang dirinya. Maaf secara khusus, perusahaan kami menolak keras seorang pengkhianat dan kami hanya mengundang pria ini saja untuk ditawarkan bekerja di perusahaan tanpa berlama-lama. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan kedua pria dan toko itu. Dapat telepon dari si peminjam uang dan mengancam akan menghabisinya. Adik pun sudah tak peduli, seolah tidak mau tahu hal buruk apa yang akan menimpa pada saudaranya. Terus memohon dan meminta bantuan adiknya. Mulai sekarang kau urus dirimu sendiri. Memencet nomor yang tadi diberikan wanita. Saat membuka foto pemilik nomor, pria itu terkejut. Ternyata ketua itu adalah seorang wanita yang menikahi dan membayarnya 3 tahun yang lalu. Baiklah. Aku hanya minta tolong periksa kembali semua proyek yang baru kita kerjakan. Hai, terima kasih. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Periksa dokumen ini. Setelah itu ikut aku meeting. Tanpa ragu pria itu langsung mengerjakannya. Tuan Wang, ini adalah kontrak proyek kami. Silakan Anda bisa menandatanganinya. Clint menolaknya. Angkat segelas minuman dan meminta wanita untuk menemaninya minum. Maaf Tuan Wang, bagaimana jika aku saja yang minum dengan Anda? Anda jangan takut, aku bisa minum banyak. Langsung diminum dan tidak meninggalkan setetes pun di dalam gelas. Clint hanya tersenyum dan mengambil dokumen proyek itu. Seolah sengaja ingin mengacaukan meeting, meminta pria untuk ambil dokumen yang tertinggal di mobilnya. Mau ku tanda tangani? Cepat pergi. Kami harus membicarakan proyek besar kami yang lain. Tidak apa-apa, kau pergilah. Renayata itu semua memang sudah diatur oleh Clint untuk melancarkan aksi bejatnya. Tuan Lu, kita akan membahas ini setelah rekanku kembali. Kenapa harus terburu-buru? Santai saja sayang. Merayu wanita dan memaksanya untuk menemaninya minum. Jangan takut, sedikit saja. Jika Anda datang ke sini hanya untuk minum, aku akan minta orang dari perusahaan yang khusus menemani Anda. Aku sangat mengenal baik pemimpin perusahaanmu. Temani aku saja. Promosi dan kenaikan gaji tidak masalah. Wanita marah dan mengancam pria hidung belang itu. Namun dia cukup lemah untuk melawan. Tanpa diduga pria licik itu marah dan mengancam akan keselamatan rekannya. Pertama, akan kupaskan pria itu pergi dari industri ini. ATAU yang kedua, temani aku minum malam ini saja. Ayolah, jangan malu-malu. Aku bisa memberimu apa saja kecuali namamu. Ini baik untukmu dan aku. Ternyata dari luar, pria mendengar ancaman kliennya. Tanpa ragu dia langsung memukuli dan mengancamnya kembali. Dasar pria bodoh. Beraninya kau anak baru menantangku. Kau lihat saja nanti. Dia adalah rekanku. Keselamatannya adalah tanggung jawabku. Datang kemari untuk membahas proyek pakai rok mini. Bukankah itu hanya untuk merayuku? Jangan jadi pahlawan di sini. Bagaimana ternyata jika rekanmu yang merayuku, angkat botol dan ingin memukulnya? Kau tahu harga minuman ini adalah 300 juta sedangkan pakaian yang kau pakai hanya 300 ribu. Proyek ini nilainya 3 miliar. Lalu berapa gajimu sebulan? Kau harus ingat,
Aku adalah orang yang kalian harapkan untuk proyek ini. Jadi pikirkan baik-baik, kau tak takut dipikat. Kau hanyalah pecundang, jangan sok hebat. Pergilah, aku masih punya niat baik. Tanpa diduga, wanita itu malah memukul kepala kliennya hingga jatuh dan terluka. Aku Tangi tidak pernah membedakan antara sampah dan kotoran hewan. Bagiku kalian sama busuknya.